Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Lagi katakan shalom. Saya percaya bahwa kebaikan dan kasih setia Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita ada di tempat ini, bahkan kita ada di bangsa kita, Indonesia, semua karena kebaikan dan kedaulatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saat ini Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita mau merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang mencintai tanah air. Kita percaya bahwa kita ada di Indonesia bukan hanya sekedar kebetulan, tetapi semua karena kebaikan, semua karena rancangan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan panggilan setiap kehidupan kita yaitu kita harus mencintai tanah air kita. Tadi pagi saya sudah mendengarkan suatu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Suito yang dari Jakarta. Itu sangat luar biasa, juga memberkati setiap kehidupan saya. Yaitu tanda bahwa kita mencintai tanah air kita, yaitu kita peduli, compassion kepada bangsa kita. Kita mempunyai suatu integritas dan kita mau untuk melayani sesama kita. Bapak Ibu, saat ini ada suatu muncul pertanyaan ketika saya membaca suatu tema ini tersebut, mencintai tanah air. Ada suatu pertanyaan yang terlintas kepada kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Mengapa kita harus mencintai dan mengapa kita harus mengasihi bangsa kita? Padahal saat-saat ini kalau kita lihat di media sosial, kita lihat di berbagai tempat, banyak orang-orang percaya, banyak jemaat Tuhan yang sedang memperjuangkan keadilan di tengah ketidakadilan. Kita melihat banyak orang Kristen, banyak jemaat Tuhan saat-saat ini di berbagai penjuru Indonesia, banyak gereja-gereja yang ditutup. Banyak rumah doa yang ditutup, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mereka tidak mendapat suatu keadilan di sana, Bapak Ibu. Makanya banyak kita bisa melihat suatu tragedi yang terjadi, hal-hal yang terjadi. Orang sedang beribadah tetapi kemudian mereka dibubarkan. Dan bahkan pemerintah di tempat itu pun mendukung hal tersebut. Muncul pertanyaan kepada setiap kita orang percaya, mengapa kita mengasihi bangsa kita atau mengapa kita harus mencintai bangsa kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Mengapa sebenarnya kita harus mencintai bangsa kita, bangsa Indonesia? Karena Tuhan juga peduli buat bangsa kita ini tersebut. Kita dipanggil untuk mengasihi bangsa ini. Bukan hanya sekedar kita mengeluh dan tinggal untuk bertahan buat bangsa ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap merdeka hati sambil terlibat di dalam suatu kebaikan-kebaikan kita. Hidup di negara yang penuh tantangan. Kalau kita tahu bahwa Indonesia banyak persoalan. Kita tahu bersama-sama bahwa hutang bangsa kita semakin naik. Kita tahu bersama-sama bahwa korupsi semakin merajalela, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Banyak persoalan, banyak masalah yang muncul di bangsa kita ini tersebut. Ada suatu hal yang sangat-sangat besar, sangat buruk juga akan terjadi buat bangsa kita di saat ini di Indonesia. Hidup di negara yang penuh tantangan, ketidakadilan, dan korupsi. Panggilan kita bukan untuk membenci pemerintah. Panggilan setiap orang percaya bukan untuk membenci pemerintah. Meskipun pemerintah saat-saat ini ada beberapa mungkin oknum ya. Banyak melakukan suatu kesalahan, banyak melakukan suatu hal dosa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi panggilan kita tersebut bukan untuk membenci pemerintah. Tetapi kita mau agar supaya kita mau berdoa, kita mau mencintai bangsa ini. Kita meminta belas kasihan Tuhan buat bangsa ini Bapak Ibu. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 saya tidak mencatat di PPT. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Kita mempunyai suatu panggilan nyata di dalam Alkitab, banyak orang-orang yang dipanggil. Ketika mereka dipanggil untuk suatu bangsa dan bangsa itu diberkati. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Yusuf. Ketika Yusuf berada di Mesir, Tuhan memberkati Mesir, bukan negaranya ya. Tetapi orang itu tersebut, orang percaya itu tersebut, kita bisa melihat juga Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu. Panggilan setiap kita untuk datang berdoa dan mengasihi bangsa kita. Makanya daripada itu ada suatu ayat yang sangat memberkati saya. Kita mungkin sering mendengar, tetapi mari sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini kembali. Kita mungkin sudah sering baca ini tersebut. Tetapi saya mau reminder setiap kehidupan kita kembali. Apa yang harus kita lakukan buat bangsa kita? Apa hal yang harus kita perbuat buat bangsa kita?
2 Tawarik 7 ayat 14. Mari sama-sama kita melihat 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Meskipun Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau saya mau mengajak kita kembali, kita melihat konteks daripada 2 Tawarik 7 ayat 14 ini ditulis bukan tentang bangsa Indonesia, no. Tetapi janji Allah kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, melalui Raja Salomo. Kalau saya melihat suatu sejarah, saya membaca suatu sejarah, ternyata ini sebagai suatu respon atas doa dan persembahan syukur setelah pembangunan Bait Suci. Ketika Salomo selesai membangun Bait Suci, kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ayat ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan sangat luar biasa. Ketika Salomo berdoa ada suatu janji yang Tuhan berikan. Janji yang itu di situ bahwa jika umatku yang disebut dengan namanya merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya dan bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka dia akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa dan memulihkan negeri. Nah, ini suatu janji untuk bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan, kita bisa melihat isi hati Tuhan di ayat ini tersebut. Ada suatu syarat yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita untuk negara kita, bangsa kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan syarat itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Hanya 2 hal yang ingin saya bahas di tempat ini. Dan saya berdoa biarkanlah firman Tuhan ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa kita ada di Indonesia bukan untuk mengutuki pemerintah. Tetapi kita ada di dalam Indonesia untuk dapat memberkati bangsa ini dan dapat menjadi berkat buat bangsa ini. Apa hal yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Ini adalah suatu pemikiran kita. Ini adalah suatu hal yang harus kita pikirkan bersama. Apa hal yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Hal yang pertama yang ingin saya sama-sama sampaikan di tempat ini, next slide. Yaitu kita berdoa buat Indonesia. Katakan berdoa. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Syarat yang pertama yaitu kita mau berdoa buat bangsa kita. Doa adalah suatu hal yang kecil tetapi berdampak yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan doa sangat nyata. Doa memberikan dampak yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Doa bukan perkara yang memang cuma kecil tetapi jangan pernah disepelekan. Banyak orang percaya yang berdoa di dalam Alkitab hanya suatu orang-orang tertentu yang berdoa, tetapi apa yang terjadi? Tuhan mendengar doa dan hal yang luar biasa terjadi. Ketika kita membaca Alkitab, ada suatu utusan-utusan Tuhan berdoa buat suatu bangsa dan berdoa buat sesuatu hal, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan melakukan mujizat buat orang-orang itu tersebut. Saat ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama melihat. Saya membaca banyak, ada beberapa buku tentang doa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada suatu perkara-perkara yang ajaib terjadi di berbagai suatu negara karena ada beberapa orang yang berdoa. Saya berdoa di tempat ini sama-sama agar supaya kita dapat mengerti, agar supaya sama-sama kita dapat melihat kembali dan sama-sama kita mau lihat bahwa ternyata doa yang kecil yang kita panjatkan sama Tuhan, ternyata itu berdampak sangat besar. Hal yang pertama, Bapak Ibu, saya mau kita melihat di suatu penjuru dunia lain, di negara yang lain. Next slide. Yaitu kebangunan rohani di Wales. Wales atau apa itu bacanya, saya kurang paham. 1904 sampai 1905. Di negara itu tersebut, negara Wales ini ada di suatu negara di Britania Raya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada muncul suatu persoalan yang sangat besar. Di mana pada awal 1900 dia mengalami suatu penurunan moral. Penurunan moral karena apa? Alkohol tinggi dan banyak masalah sosial, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan.
Di sana terjadi suatu permasalahan yang sangat banyak. Orang-orang pada takut untuk ke sana. Orang-orang bahkan bangsa di situ, masyarakat di sana pun takut Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk pergi ke sana, untuk keluar dari rumah kalau sudah malam-malam. Karena banyak orang pemabuk-pemabuk Bapak Ibu Saudara berkeliaran dan kejahatan tinggi terjadi di sana. Kemudian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ada hal yang menarik. Di Wales juga ini tersebut ada beberapa orang percaya, banyak orang percaya juga di sana. Ada suatu hal yang luar biasa yang terjadi, ini semua tentang doa. Next slide. Ada seorang pemuda Bapak Ibu Saudara, dia yang bernama Ivan Roberts. Dia dan sekelompok kecil memulai suatu kegiatan doa agar negeri mereka kembali kepada Tuhan. Yang mereka lakukan mengadakan pertemuan doa tiap malam. Tiap malam mereka mengadakan pertemuan doa. Tuhan menggerakkan hati mereka untuk berdoa Bapak Ibu. Dan ada suatu pertobatan terjadi di dalam setiap pribadi mereka. Dan pujian yang sederhana di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu apa hal yang terjadi, dampak yang terjadi pada negeri itu tersebut. Kalau kita bisa melihat yang saya tulis di atas ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dalam waktu sekitar 1 tahun, lebih dari 100.000 orang bertobat. Barbar kosong, angka kejahatan turun drastis. Dan bahkan tambang batu bara di sana terkenal dengan tambang batu bara Bapak Ibu Saudara. Mengalami suatu perubahan karena pekerja menjadi jujur. Efeknya terasa pada ekonomi dan moral negeri itu tersebut. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, 100.000 orang bertobat. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ini doa yang dilakukan secara terus-menerus setiap malam dilakukan. Mereka berdoa, mereka memuji, memuliakan Tuhan. Mungkin cuma sederhana kalau kita bisa melihat. Mungkin kalau kita mengikuti komsel kan Bapak Ibu Saudara, cuma sederhana kita berdoa buat bangsa, kita berdoa buat kota kita. Mungkin cuma sederhana, tetapi kalau kita bisa melihat bahwa kuasa doa ini sangat berpengaruh. Tetapi ini hal yang sangat susah juga sebenarnya. Mereka berdoa setiap malam tetapi dalam 1 tahun. Continue, terus berlangsung itu tersebut. Bukan hanya sekedar perubahan Bapak Ibu. Ketika kita berdoa bukan hanya sekedar perubahan yang terjadi. Tuhan memulihkan suatu negeri, tetapi ketika juga kita berdoa ada suatu perlindungan Bapak Ibu. Kuasa daripada doa bukan hanya sekedar perubahan. Tetapi ingat ada suatu perlindungan. Ada suatu fakta yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada kita di tempat ini. Next slide. Ada suatu pulau bernama Hispaniola. Nah, ini agak sedikit susah disebut. Nah di pulau itu tersebut Bapak Ibu. Ada 2 negara yaitu negara Haiti dan negara Dominika. Nah kalau saya melihat di sana saya telusuri Bapak Ibu Saudara, kalau di negara Haiti, orang-orang berbahasa Prancis di sana. Penduduknya itu 9 juta Bapak Ibu Saudara. Dan agamanya 80% Voodoo itu tersebut. Itu Voodoo itu penyembah berhala Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Negara termiskin di barat. Dan pada 12 Januari 2010 gempa terjadi. Gempa yang sangat dahsyat terjadi. Dan di sana 300.000 orang meninggal. 300.000. Dan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Sedangkan negara yang di sampingnya, di satu pulau itu tersebut, di sampingnya itu tersebut, di situ negara Dominika. Di sana orang-orang berbahasa Spanyol. Penduduk itu lebih banyak 1 juta, 10 juta Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada suatu perbedaan. Agama di sana yaitu agama Kristen. Bapak Ibu. Negara makmur, bukan negara miskin, padahal cuma bersebelahan. Dan pada tanggal yang sama, 12 Januari 2010, gempa terjadi. Dan apa yang terjadi? Tidak ada orang yang meninggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Rumah tidak ada yang hancur, cuma retak-retak. Apa yang menjadi suatu pembeda di sini? Saya mencari tahu dan next slide. Ada suatu hal yang menarik yang saya temukan. Yaitu kita sudah tahu agama itu, Haiti itu Voodoo, Dominika itu Kristen. Ternyata di Haiti
Ada suatu ritual yang mereka lakukan, ritual telanjang Bapak Ibu Saudara. Mereka mengorbankan anak, mereka memberi suatu tarian buat dewa mereka. Mereka kemasukan arwah. Dan sangat parah Bapak Ibu Saudara, yaitu mereka merayakan homoseksual. Ini sangat-sangat parah. Tetapi berbeda dengan Dominikan. Di sana kalau kita sudah tahu tadi bahwa banyak orang Kristen, pemimpin-pemimpin orang percaya, ada suatu hal yang indah terjadi ketika saya melihat ini, saya menelusuri. Pemimpin-pemimpin orang percaya di sana Bapak Ibu Saudara, mereka mengadakan gerakan doa nasional. Gerakan doa nasional. Gereja-gereja di sana menginisiasi. Ayo di suatu negara itu ada suatu inisiasi National Day of Prayer. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang disiarkan di televisi nasional di Dominikan itu tersebut. Dan dihadiri oleh pejabat pemerintah, masyarakat. Banyak yang menghadiri. Di sana ada suatu doa yang dipanjatkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan perlindungan kepada negara itu tersebut. Bukan hanya sekedar perubahan, tetapi suatu perlindungan. Ketika kita mencintai Indonesia, mari kita berdoa buat Indonesia agar supaya ada apa? Ada perubahan buat bangsa kita, tetapi bukan hanya sekedar perubahan, tetapi ada perlindungan buat bangsa kita. Tanda bahwa kita mencintai Indonesia, yaitu kita mau untuk berdoa dan kita mau agar supaya Indonesia dilawat dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Masih bersama saya Bapak Ibu Saudara? Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Next slide. Ini adalah suatu panggilan untuk berdoa untuk setiap kita di tempat ini. Doamu berpengaruh besar buat negerimu Bapak Ibu. Mungkin kau merasa bahwa doamu itu kecil. Mungkin kau merasa bahwa doa itu cuma sepele. Saya cuma berdoa kok setiap komsel atau setiap menara doa saya cuma berdoa cuma kecil. Tuhan tolong bangsa saya. Tuhan tolong negeri saya dari setiap persoalan. Mungkin kita berpikir bahwa doa kita itu cuma sepele Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi ada suatu hal yang saya temukan dan juga saya sangat diberkati ketika saya membaca suatu buku seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang dia berkata seperti ini. Next. Doa kita mungkin terdengar aneh terkadang. Setiap usaha kita seperti rapuh di dalam doa itu tersebut. Namun karena kuasa doa terletak pada Dia yang mendengarkan dan bukan terletak pada orang yang berdoa, maka doa kita sungguh akan membuat suatu perubahan. Kuasa daripada doa bukan terletak kepada bibir yang mengucapkan redaksi, tetapi kuasa daripada doa terletak kepada Dia yang mendengarkan Bapak Ibu Saudara. Ini bukan tentang begitu indah doa kita, no. Tetapi ini tentang Dia yang mendengarkan. Ketika Dia mendengarkan doa setiap kita, kita percaya bahwa hal besar akan terjadi buat bangsa kita, amin. Hal besar akan terjadi buat Indonesia. Ini adalah panggilan kita untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini mari sama-sama. Gereja kita banyak sekali jam-jam doa. Setiap Selasa, Sabtu, kita ada doa pagi, Kamis kita ada doa siang. Dan beberapa jam juga tertentu ada menara doa. Dan juga kita ada doa keliling di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa buat Tasikmalaya dan kita juga berdoa buat bangsa kita. Mari sama-sama kita ambil bagian. Mari sama-sama kita ambil bagian pada suatu masa saat ini. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah penuaian besar-besaran terjadi bagi setiap kita orang percaya. Amin. Jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau sepakat berdoa buat Indonesia. Agar supaya negeri ini setiap orang berlutut. Setiap lidah itu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Dan Tuhan akan menjawab seperti ini. Next slide. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Wow. Ketika Tuhan mendengarkan kuasa yang Tuhan akan lakukan. Dia akan memulihkan negeri kita dari setiap hal permasalahan yang dialami oleh bangsa kita. Tetapi Bapak Ibu kita bisa melihat bersama. Di sini bukan hanya kita berdoa buat negeri kita. Diampuni dan dipulihkan. Tetapi kalau kita bisa melihat. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku.
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ternyata hal yang dituntut, syarat yang dituntut agar supaya suatu negeri bisa diampuni, suatu negeri bisa dipulihkan oleh Tuhan, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi kita juga harus beraksi, Bapak Ibu ngasih dalam Tuhan. Melakukan sesuatu buat Indonesia. Yaitu apa tadi di ayat ini tersebut? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini adalah suatu panggilan pertobatan. Ini adalah suatu panggilan pertobatan buat setiap kita. Kita mungkin di tempat ini adalah orang-orang yang sudah bertobat, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Cuma sedikit yang bilang amin. Tetapi di luar sana Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang yang belum bertobat. Mereka belum mengenal Tuhan. Mereka belum percaya Tuhan. Karena itu panggilan kita bukan hanya sekedar berdoa. Tetapi panggilan kita sebenarnya juga adalah menyampaikan agar supaya banyak orang itu. Kita mau bersaksi, kita mau beraksi. Agar supaya orang-orang yang belum bertobat bisa bertobat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan itu tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin ada pertobatan tanpa pemberitaan. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, pertobatan diawali dengan perjumpaan. Pertobatan terjadi orang-orang ketika orang-orang mendengar suatu kabar yang baik. Makanya daripada itu, hal yang terbaik juga yang kita bisa berikan kepada negeri kita, yaitu suatu kabar yang baik. Di mana Bapak Ibu Saudara, Injil harus kita beritakan. Injil harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum bertobat, yang belum berbalik daripada jalan-jalannya. Roma 8 ayat 14, hal yang selanjutnya kita akan sama-sama bahas bersama yaitu, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, orang-orang yang belum bertobat, jika mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia, jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia, jika tidak ada yang memberitakannya. Panggilan pertobatan diberikan kepada seluruh orang. Tetapi Bapak Ibu, kita harus menjadi saksi daripada Tuhan. Makanya daripada itu hal yang kedua bukan hanya sekedar bertobat. Tanda bahwa kita mencintai negeri kita, yaitu yang kedua, kita harus menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus. Pemulihan terjadi di suatu negeri jika ada orang-orang yang berbalik dari jalan Tuhan. Jalannya yang jahat, kemudian datang kepada jalan Tuhan. Makanya daripada itu, jika kita berkata bahwa kita mencintai Indonesia, kita harus menyampaikan Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Next. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Indonesia butuh Tuhan. Indonesia butuh dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Indonesia butuh saya. Dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk menyampaikan Injil, kabar baik itu tersebut. Namun saya ingin bertanya kepada kita di tempat ini. Sudahkah selama tahun 2025 ini, apakah kita di tempat ini sudah menyampaikan Injil kepada 5 orang? Saya mau bertanya. Next. Apakah kita sudah pernah menyampaikan Injil kepada 5 orang? Terima kasih buat tanggapannya. Mungkin, kalau cuma 5 orang sedikit. Saya 10, jadi malu kan mau angkat tangan. Nah, coba next, saya turunkan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah menyampaikan Injil kepada 1 orang Bapak Ibu Saudara selama tahun 2025 ini? Nggak usah angkat tangan, nanti saya lebih daripada 1 dong. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini memang jarang orang memberitakan Injil. Bahkan di sekolah-sekolah teologi pun orang jarang memberitakan Injil. Ketika dulu saya masih beberapa tahun yang lalu berada di sekolah teologi Bapak Ibu, saya jujur jarang memberitakan Injil. Karena apa? Banyak kesibukan. Alasannya itu kesibukan Bapak Ibu. Mengapa kita tidak memberitakan Injil sebenarnya? Injil pertama kali disampaikan oleh Allah itu tersebut. Yesus Kristus, kita bisa melihat Injil disampaikan oleh ke-12 rasul. Kemudian pada saat itu sampai kepada jemaat mula-mula. Injil Yesus Kristus diberitakan oleh jemaat mula-mula. Dan kemudian Injil itu berkembang Bapak Ibu Saudara sampai kepada telinga kita di tempat ini.
Dari jemaat 12 rasul, kemudian jemaat mula-mula, dan akhirnya sejarah panjang pun terjadi. Dan Injil itu sampai kepada telinga kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin, mengapa ada suatu alasan, mengapa sih kita tidak bisa atau kita tidak memberitakan Injil? Ada alasan-alasan, banyak sekali dalil yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berkata, saya Pak tidak fasih berbicara. Saya tidak tahu berbicara. Kalau kita kembali lagi Bapak Ibu Saudara, apakah saudara berpikir Bapak Ibu, kekristenan berkembang pesat sampai saat-saat ini karena ada suatu tutorial retorika yang diajarkan jemaat mula-mula pada saat itu? Tidak, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jemaat mula-mula mereka menyampaikan Injil karena mereka melihat, karena mereka digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus. Mungkin juga kita berkata, saya tidak memberitakan Injil karena apa? Saya tidak pintar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula bahkan tidak bisa membaca dan menulis pada saat itu. Ketika saya membaca suatu buku, saya melihat bahwa iya benar, jemaat mula-mula tidak bisa membaca dan menulis. Mereka hanya mendengar dari para rasul, kemudian mereka sampaikan berita Injil itu tersebut. Bukan tentang berbicara tentang siapa yang pintar atau siapa yang tidak pintar, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin kita tidak memberitakan Injil karena apa? Kita berkata bahwa urusan saya sangat banyak. Pekerjaan saya sangat banyak. Studi saya dan keluarga saya. Tahukah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jemaat mula-mula bahkan untuk makan besok pun pada saat itu, mereka tidak tahu mereka harus bisa makan atau enggak. Tetapi mereka mau memberitakan Injil. Ini sebenarnya bukan alasan. Injil Yesus Kristus sampai kepada kita karena ada orang-orang yang memang mau menyampaikan itu tersebut. Mungkin mereka bisa untuk pakai me time, tetapi mereka meluangkan waktu mereka untuk menyampaikan Injil. Saat-saat ini orang-orang Kristen terlalu dalam kenyamanan. Terlalu dalam suatu hal yang dinamakan suatu nyaman, tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Makanya daripada ini, di tempat ini saya mau ingatkan setiap kita bahwa mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi bangsa, mencintai bangsa kita, mari sama-sama kita mau untuk menyampaikan kabar tentang Injil itu tersebut. Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Kamu adalah saksi daripada semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Tuhan menjanjikan kepada para murid-murid di pasal 24 ini bahwa mereka harus tinggal di kota, ada satu kota tersebut sampai menerima kuasa daripada tempat maha tinggi. Dari ayat ini kita akan sama-sama melihat bagaimana cara untuk memberitakan Injil. Next, bagaimana cara untuk memberitakan Injil secara cepat Bapak Ibu Saudara, saya ingin terangkan dua hal penting bagaimana cara untuk memberitakan Injil. Yang pertama, next, kita harus menjadi saksi kehidupan dan pelayanan Kristus. Saya bacakan ayat 46 sampai 48, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, Yesus harus menderita dan bangkit daripada antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan hal yang penting di sini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita adalah saksi daripada kehidupan Kristus. Saksi dari apa? Saksi daripada kematian dan kebangkitan Yesus. Saksi daripada penderitaan yang Yesus alami. Kalau kita memberitakan Injil, di sini Lukas yang menulis, mengajarkan kita harus mengingat bahwa kita harus menjadi saksi daripada kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi ada pertanyaan di tempat ini mungkin. Saya kan tidak melihat secara langsung, bro. Saya tidak melihat tentang kematian secara langsung. Bagaimana saya bisa menjadi saksi? Bagaimana saya bisa menjadi penyampai Injil itu tersebut kalau saya tidak melihat langsung? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itu juga berlaku sama kepada Paulus. Paulus juga tidak menjadi saksi mata kematian dan kebangkitan daripada Yesus itu tersebut. Bahkan ketika Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga,
Paulus belum menjadi orang percaya Bapak Ibu Saudara. Baru setelah Paulus mengalami perjumpaan, ini poin yang penting. Perjumpaan dengan pribadi Tuhan itu tersebut, baru dia bisa menjadi suatu saksi tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus itu tersebut. Kalau kita mau memberitakan Injil, jangan bingung tentang apa yang harus kita sampaikan. Karena apa? Next slide, sejatinya Bapak Ibu Saudara, langkah awal daripada pemberitaan Injil adalah mengalami Injil itu tersebut. Kita harus mengalami Injil itu tersebut Bapak Ibu Saudara lebih dulu. Kita harus mengalami yang dimana pertemuan secara pribadi kita dengan Allah kita itu tersebut. Makanya Bapak Ibu Saudara, tanyakan di dalam hatimu, tanyakan di dalam kehidupanmu. Apakah engkau sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan atau belum? Awal daripada pemberitaan Injil bukan metode, meskipun itu penting. Tetapi awal daripada pemberitaan Injil yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Apakah engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Banyak orang saat-saat ini gagal memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara, karena susah mencari jalan masuk. Beberapa hari yang lalu, hari Rabu, saya mengadakan suatu pelatihan penginjilan kepada anak-anak teens di tempat ini. Dan saya melihat bahwa pertama kali paling susah, saya juga sendiri susah untuk menyampaikan Injil pertama kali masuk. Saya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, salah satu kesaksian juga saya pribadi. Setiap Kamis dan Jumat saya pergi ke tempat suatu pelayanan di Banjarsari. Saya naik kereta dari Tasik kemudian sampai ke Banjar naik kereta. Terkadang kalau bertemu dengan orang yang nggak percaya Kristus di samping, saya coba untuk menyampaikan Injil. Tetapi beberapa kali orang itu bertanya kepada saya, kalau AA kerja di mana? Saya kadang hal seperti itu kayak sebagai suatu ragu Bapak Ibu mau bilang. Tetapi saya langsung bilang, saya kerja di Tasik di gereja. Saya sebagai hamba Tuhan di suatu gereja. Langsung pasang headset Bapak Ibu Saudara. Langsung pasang headset, nggak mau ngomong. Langsung, susah banget Bapak yang kasih dalam Tuhan. Beberapa kali, dan juga dari Banjar ke Banjarsari, terkadang kalau nggak saya naik Grab motor, naik angkot, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ngomong-ngomong dengan orang di samping, terkadang sangat susah sekali. Tetapi pasti ada suatu muncul, suatu berawal dari suatu kisah tentang pekerjaan, sampai kepada suatu Injil yang disampaikan, salib yang disampaikan kepada mereka. Banyak orang gagal menyampaikan Injil karena mereka tidak tahu dan mereka, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak bisa masuk dalam suatu pemberitaan itu tersebut. Kita mungkin pernah berpikir, kita masuk lewat cerita kematian. Kematian, tentang kematian. Tidak, banyak orang yang tidak interest dengan kematian, cerita tentang kematian. Kita mungkin tawarkan sorga. Banyak orang ketika kita berbicara tentang sorga, sorga yang mereka inginkan, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan sorga yang kita harapkan. Banyak orang kalau kita berbicara tentang dosa, mereka langsung back up. Enggak. Lu jangan sok suci. Waktu kalau menyampaikan tentang Injil itu tersebut. Kita mengalami suatu kesulitan. Seharusnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini suatu hal yang penting. Apapun yang menjadi tema, seharusnya itu bisa masuk kepada Injil. Saya pernah mendengar suatu kesaksian daripada seorang pengkhotbah, ketika dia berbicara dengan seorang wanita yang bertato, dari pembicaraan tato sampai kepada Injil dan sampai kepada kubur yang kosong. Saya pernah mendengar juga cerita bahwa dari seorang pendeta yang mengajarkan suatu hal ketika dia bertemu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan orang yang suka fitness, sampai pembicaraan tentang fitness sampai kepada salib. Dia berjumpa dengan nenek-nenek di pinggir jalan yang berjualan, sampai di situ mereka berbicara tentang penjualan sampai kepada Injil itu tersebut, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Semua tema ternyata bisa diarahkan kepada suatu pemberitaan Injil. Tetapi mungkin muncul di benak kita, kok bisa ya? Kok bisa? Semua tema bisa sampai kepada pemberitaan Injil. Ini rahasianya Bapak Ibu Saudara. Next. Kalau kita tidak bisa menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai pintu masuk pemberitaan Injil, mungkin Injil memang belum masuk dalam segala hal dalam setiap kehidupan kita. Kalau segala sesuatu kita tidak bisa
pakai untuk pemberitaan Injil, mungkin memang benar. Injil belum masuk di dalam kehidupan kita. Kita belum mengalami Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan setiap kita di tempat ini. Ini adalah poinnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jika Injil sudah masuk di dalam kehidupanmu, engkau akan menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Agar supaya orang lain dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tulis seperti ini dengan kata-kata saya. Injil yang dibagi seharusnya menjadi Injil yang dialami dan dihidupi terlebih dahulu. Sudahkah engkau mengalami Injil? Sudahkah engkau berjumpa dengan Injil? Sudahkah hidupmu dipenuhi oleh Injil itu tersebut? Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Masih bersama saya, amin. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, yang kedua kita harus menjadi saksi. Dan yang kedua, yang pertama kita harus menjadi saksi. Dan yang kedua kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Tidak cukup menyaksikan tentang kebangkitan Yesus, tidak cukup. Yesus bangkit memang cukup untuk keselamatan kita. Tetapi untuk membagikan kepada orang lain tidak cukup kita hanya menjadi saksi Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan di ayat sini harus Yesus melarang untuk memberitakan Injil. Yesus sendiri melarang para murid untuk memberitakan Injil. Sebelum apa? Mereka menerima suatu kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Artinya di sini apa Bapak Ibu Saudara? Pemberitaan Injil terutama adalah tentang berita dan kuasa dari Allah. Berita semua dari Allah, bukan tentang kefasihan kita. Bukan tentang kepandaian kita, no. Tetapi pemberitaan Injil itu semua dimulai daripada Allah. Apa yang Allah mau tanamkan dalam hati kita, pikiran kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Itu semua dari Allah. Itu semua daripada Tuhan. Makanya daripada itu tidak ada alasan lain lagi. Kita tidak pandai lah, tidak fasih. Hey, minta kuasa daripada Roh Kudus agar supaya engkau dijadikan saksi daripada Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi apa? Sakti? No. Banyak orang berpikir bahwa mereka menerima kuasa menjadi sakti. Menyembuhkan orang sakit juga. Membangkitkan orang mati. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kuasa yang Roh Kudus berikan agar supaya kita bisa menjadi saksi daripada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan untuk mengakhiri saya mau mengajak kita melihat suatu video yang akan sama-sama kita lihat. Sulit banget hidup di dunia ini tanpa bisa bicara. Nama gua Utara, panggilan Uta. Dan gue tuli sejak lahir. Ya. Mas, sini. Pak. Saya di sini. Lempar aja, lempar. Hop, ya. Makasih ya. Ya, Beb. Buka kan? Sering banget gue bertanya ke Tuhan, kenapa gue harus lahir kayak gini? Selamat siang, selamat datang. Mas. Bukan yang ini. Bukan yang ini, saya nggak mau tahu. Bawa lagi paketnya. Udah sana pergi ah.
Mas, kopi saya satu lagi, udah. Halo, ada yang bisa dibantu, Pak? Oh, mau pesen yang itu? Baik. Oke, ditunggu sebentar ya. Kopi. Ambil. Kaca-kaca sudah belajar mencuri. Belum, Pak. Kita belum makan. Dapat? Iya, Pak. Gimana? Enak? Tas, Kak. Ada di sebelah sana. Ya, sama-sama ya, Kak. Pak, diminum dulu kopinya. Mama saya tunarungu. Pak, tadi siang apakah malingnya ketangkap? Lalu digebukin enggak? Kenapa enggak? Kalau saya sudah pasti gebukin mereka. Gimana cara saya bisa kenal Yesus? Gue terakhir tuli dan tidak bisa berbicara sejak lahir. Karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melalui hidup gue. Gue Utara dan gue adalah pembawa pesan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahkan orang tuli pun dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil. Injil bukan tentang perkataan yang indah, tetapi tentang perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Kuasa yang daripada Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan tentang kuasa membangkitkan orang mati, tetapi kuasa untuk mengampuni dan kuasa untuk mengasihi satu dengan yang lain. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan pada akhirnya berdoa dan bersaksi adalah wujud cinta yang paling besar kita
kepada negeri kita, negeri Indonesia. Soli Deo Gloria, biarkanlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat suatu pujian.